Shalom Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat, saat ini kita akan melihat sebuah video ya mengenai yaitu Edi Sujana CS ya yang akan menggugat Buya Syakur oleh karena isi ceramahnya yang dinilai merendahkan agama Islam, merendahkan Nabi, dan juga merendahkan ajaran Al-Quran. Nah sahabat, mari kita akan lihat videonya berikut ini. Kita akan mencoba untuk mendatangi Mabes Polri dengan mengklarifikasi. Tidak ada maksud lain. Tidak ada maksud lain. Kami menghormati Mabes Polri, tapi tolong juga kalau sudah menyentuh hal-hal yang sangat sensitif, apalagi masalah penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, agama, tolong disikapi. Maksud saya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Humas TPUA dan mungkin disambung oleh yang lain. Ya, mungkin langsung saja teman-teman KSM Channel. Di sini masih ada Bu Eli Daneti dan kemudian Pak Arif sebagai rakyat melihat fenomena yang terjadi sekarang, di mana sebelumnya kemarin kita dengar fenomena dari Kemenak yang menyakiti umat Islam, kemudian yang sekarang ada lagi Buya Syakur. Nah, saya minta tanggapan dari Bu Eli dulu. Silakan Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin dibacakan oleh Pak Azam Katu, makin sering saya mendengar bahasa-bahasa yang dilakukan oleh Abdul Syakur yang benar diundang oleh Polri, yang direkomendasikan oleh Menteri Agama itu luar biasa. Sebagai penceramah menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat. Al-Imran 26-27. Yes. Tak tahu adat, kurang ajar, biadab kau Syakur. Kau bukan Buya, tapi kau buaya. Sekali lagi aku sampaikan pada dirimu Syakur, kau bukan Buya tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Kalau orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini salah besar Polri mengundang dia. Dan kalau ini Menteri Agama juga, maksudnya apa mengasihi dia sebagai Buya? Pecah belah bangsa. Pemecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai Buya, padahal buaya. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya hanya berkesimpulan, jika benar yang kau sampaikan itu, saya tantang kau. Saya tantang kau. Kami TPUA siap melakukan gugatan di mana saja kau berada. Tapi mungkin ada satu lagi, kau bukan orang waras. Kalau orang waras tidak begini. Atau kau bukan orang Islam, kau bajingan yang berkedok ustad. Saya nggak sepakat memanggil Buya. Jijik saya mendengar kau panggil Buya. Jijik sekali kalau kau dipanggil orang Buya atau Kiai. Allahu Akbar. Terang-terang saya jawab di sini. Terhina betul. Saya menganggap hari ini kau penista agama. Jika kau tidak minta maaf atau dicek kewarasanmu, kau tidak waras. Seorang Buya tidak pernah mengujar kebencian, memberikan statement yang sejuk, memberikan hal-hal yang baik. Kami siap menggadaikan nyawa untuk berperang dengan kau. Bajingan kau. Enak kau menghina agama kami. Nah, kami minta kepada Polri yang terhormat. Polri yang terhormat, mungkin Anda tidak salah karena sudah mengundang rekomendasi dari Menteri Agama. Tapi dalam hal ini, tolong, apa yang terjadi dalam acara memperingati hari kebesaran Islam, itu Anda sudah salah undang. Malah menghina Islam. Malah menghina Islam. Mungkin Menghina kita Nabi. apresiasi buat Polri.
mengadakan hari besar Islam. Karena Polri juga banyak orang Islam. Namun jika ada plesetan seperti ini, jangan diam dong. Penyelenggara harus tahu. Sebagai Polri yang penyelenggara, tolong kawal mereka. Ini Sakur ini suruh minta maaf dan menjelaskan apa maksudnya. Kami nggak ngerti maksudnya apa sih. Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Jadi saya nggak suka bahasa yang 14 item itu. Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Jadi itu mungkin saya benar-benar marah dan saya benar-benar jijik melihat Buya Sakur. Maaf, Buaya Sakur. Ini saya benar. Kalau ada orang menghina, tidak tahu diri dia. Siapa kau? Sebentar lagi Allah mencabut nyawa kau. Biar tahu kau kebesaran Allah itu seperti apa. Lahir dari mana kau? Asal kau dari mana? Mengaku Islam, tapi biadab kau. Oke, terima kasih. Kutantang kau. Ya mungkin sebelum yang terakhir ada Pak Arif Berkedok ulama dia. Silakan Pak Arif menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Iksan atas nama rakyat dalam waktu dekat akan mendatangi Mabes Polri menanyakan siapa yang mengundang Abdul Syakur ini. Menteri Agama jangan tinggal diam. Agama kami dipelesetkan, agama kami dihina. Ulama-ulama kami kemarin berkata yang benar dipenjarakan. Nah sekarang Kapan? Polri buktikan bahwa Kiai Sakur ini sudah menistakan agama kami. Dan kami tidak akan tinggal diam. Menteri Agama ingat itu. Ya, jangan cuma berpangku tangan. Siapa yang merekomendasikan Abdul Syakur untuk ceramah di Mabes Polri? Dalam waktu dekat kami akan mendatangi Polri. Ingat Tribrata, melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Kami akan datang sebagai pasar rakyat didampingi TPUA, Tim Pembela Ulama Aktivis yang diketuai oleh Prof. Egy Sujana Marsal. Ingat, dalam waktu dekat kami akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, diundangin dulu. Ada undangan nih. Ya berikut teman-teman tadi sudah banyak tanggapan ya dari tim TPUA, dari Humas TPUA, dari lawyer TPUA, kemudian bukan saya sendiri kan? dari masyarakat secara umum. Karena memang apa ya akhir-akhir ini luar biasa ya. Seolah-olah agama itu menjadi barang mainan. Nggak usah didengar, nggak usah didengar. Ya, seolah-olah biasa saja ketika berucap seperti itu. Ya ente aja klaim juga pakai KBRI. Tapi ini dengan kata-kata beliau. Iya udah ngapain? Kata-kata beliau. Nah, mungkin ada tambahan dari Bang Azam. Silakan Bang, ini tambahannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu tambahan bahwa Abdul Syakur tersebut mengatakan Siti Fatimah itu meninggal. Yang informasinya kalau tidak salah katanya pada saat itu ada beberapa orang yang mendatangi rumah Sayyidina Ali, ngetok-ngetok pintu dengan keras. Setelah mengetok-ngetok pintu dengan keras, ternyata didobrak pintu tersebut. Maka Siti Fatimah binti Muhammad atau Fatimah Az-Zahra itu meninggal pada saat terjepit pintu. Ya, ini luar biasa, cerita yang sangat luar biasa dan sangat menyesatkan. Kalau itu benar disampaikan ya. Namun Siti Fatimah Az-Zahra wafat itu pada tahun 11 Hijriah ya. Memang tercatat duka yang sangat dalam sejarah umat Islam bahwa Siti Fatimah itu meninggal di pangkuan Rasulullah dalam keadaan yang sakit. Di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan terjepit oleh pintu. Jadi tolonglah Kiai ini, Anda ini janganlah menimbulkan kebencian banyak orang ya, menimbulkan kegaduhan ya, menimbulkan sakwa sangka yang menyesatkan dan sesat.
Sehingga ini persoalannya Anda sudah bisa dikategorikan murtad Anda ini, keluar dari Islam Anda ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa dari yang ke-15 itu adalah Siti Fatimah didatangi oleh sekelompok orang pada saat itu mau menjumpai Sayyidina Ali, dan setelah itu mendobrak pintu itu sehingga Siti Fatimah Az-Zahra itu anak Rasulullah terjepit pintu yang sangat keras sehingga meninggal pada saat itu. Dan akhirnya pada saat meninggal dikafani sendiri oleh Sayyidina Ali, tidak ada orang yang membantu menurut kiai ini ya, dan tidak ada orang datang juga, dan dia yang menguburkan adalah Sayyidina Ali juga. Ini penyesatan yang super dahsyat kalau benar ya, begitu yang disampaikan di YouTube ya. Padahal Siti Fatimah Zahra itu umur 28 tahun meninggal di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit. Jadi jangan disesatkan ya. Dan Anda ini terus terang saja Kiai, kita memberi penghargaan dan penghormatan Kiai lah, nggak apa-apa. Tapi Anda diawasi Allah, hati-hati ya. Jangan sampai Allah mencabut nikmatmu dalam keadaan kafir dan murtad. Sebaiknya Anda meminta maaf kepada umat Islam, beristighfar dan bertaubat nasuha, karena ini berbahaya sekali. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai closing statement, seperti biasa, yang terakhir adalah Prof. Egy Sujana. Silakan tanggapannya, Prof. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, sudah panjang tadi semua rekan-rekan yang CBM Egy Sujana Channel ini cerdas, berani dan militan. Ya. Tapi tidak mengajak kepada provokatif. Tidak mengajak kepada kerusuhan, tidak mengajak kepada hal-hal yang tidak konstitusional. Semuanya konstitusional. Termasuk sekarang ini kami TPUA minta klarifikasi ke Mabes Polri, khususnya sahabat saya Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Saya kenal baik beliau waktu di bagian humas juga di Polda Metro Jaya. Insya Allah saudaraku Kabid Humas atau Kadif Humas ya, Bapak Irjen Pol Argo Yuwono berkenan audiensi kita diterima untuk mengklarifikasi buaya Abdul Shakur ini. Menurut Bu Eli, buaya. Di dalam kesempatan ini, klarifikasi yang saya inginkan adalah pertama, ini yang undang siapa? Apakah hanya Mabes Polri, ya, atau rekomendasi usulan dari Kementerian Agama? Harus clear di sini. Mungkin jadi uka-uka lagi, Bang. Nah, akan nanti kita bisa mengkonfirmasi keadaan ini, situasi apa yang terjadi gitu. Saudara-saudara, yang kedua, kita ingin klarifikasi bahwa pembicaraan di Mabes Polri, tapi isinya penghinaan Islam, kehinaan pada Nabi, kepada putri Nabi, kepada ajaran Islam yang sempurna. Jangan dikira tidak. Dalil saya surat Al-Ma'idah ayat 3. Coba baca. Al-Ma'idah ayat 3. Baca tengahnya saja, panjang ayat itu. Menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Kau bilang Al-Quran tidak pernah, Islam tidak pernah sempurna. Sampai kapanpun. Kurang ajar. Ya. Apa ayatnya? Ya, artinya Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu. nah itu tengahnya bahwa Islam itu ajaran yang sempurna. Pada hari ini telah aku berikan. Nggak ada di situ, ini pilihnya kayak begitu sih, Cik. Yang ini dong, yang lengkap. Ada pada hari ini, betul. Sorry ya. Biar hari ini baca. Ayo cepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Top. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Islam itu sempurna nggak? Sempurna, 100% sempurna. Sempurna. Al-Quran, suka buka lagi, buka surat 6 Al-An'am. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, tapi saya mengerti Al-Islam dan Al-Quran. Ayat 114, 115. Nah, yang saya ajarin untuk kemarin bukan cek. Baca artinya aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 114 Al-An'am. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Dengan benar, rinci, benar. Terus, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jangan ragu. Terus, dan telah sempurna firman Tuhanmu. Telah sempurna. Ulangi lagi itu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Bayangkan itu. Buaya Sakur, kamu itu menghina Allah, menghina ajaran Islam, menghina Al-Quran, merendahkan Allah. Al-Quran itu wahyu Allah yang rinci, benar, jangan ragu-ragu, dan sempurna. Luar biasa Al-Quran itu. Nggak ada orang ngerti ayat-ayat ini. Majelis ulamanya nggak pernah ngasih tahu ini. Malah keluarlah statement semua agama sama, semua agama baik, semua agama sama, semua agama baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Buaya Sakur, kau telah menghina Islam. Kau telah menghina Islam. Kau mesti kena pasal 156A KUHP. Ahok aja cuma satu ayat, itu pun bisa debatable, tapi ujungnya di penjara dia, narapidana. Tapi anehnya di sini udah narapidana sekarang jadi komisaris utama Pertamina. Kita cari kerja mesti bikin apa? SKCK, PCR lagi. Di PCR lagi. Divaksin lagi. Si Ahok enak aja. Udah menghina agama, udah di penjara, udah jelas narapidana. Lewat pembuktian pakai gelar perkara, lewat persidangan. Di penjara. Keluar jadi komisaris utama. Pertamina, gajinya 3 miliar konon ya. Biasa. Bukan luar biasa, biasa di luar. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini, dalam podcast Egy Sujana Master Channel Cerdas, Berani dan Militan, saya kecam keras ya. Mari kita adu ilmu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, tapi saya mampu bicara agama dengan sempurna dan baik karena referensi saya Al-Quran yang sempurna, adil, benar, ausjubadil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu teori saya dalam konteks keprofesoran saya. Nah, oleh karena itu, klarifikasi kita, mengapa justru Mabes Polri memfasilitasi, mengundang si Buaya Sakur ini? Mengapa? Kami keras, kami terkesan kasar. Iya memang. Dan Allah melarang ini. Tapi kecuali yang terzolimi, Anda baca itu surat An-Nisa ayat 148. Gak usah lagi dibaca-bacain, yang baca sendiri itu ya. An-Nisa ayat 148. Kamu tidak boleh berkata kasar ya, apalagi terang-terangan. Tapi Allah kasih exception, kecuali orang yang dizolimi. Saya umat Islam yang mencintai Allah dan Rasulnya
mencintai Al-Quran, mencintai ajaran Islam, terzolimi, dihina oleh si buaya sakur ini. Saya protes keras kepada Mabes Polri, mengapa difasilitasi ini? Kenapa tidak ditahan? Karena telah jelas-jelas menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, berondong katanya Nabi Muhammad, kurang ajar ya. Kemudian juga ajaran Islam tidak sempurna. Lu apa lu? Lu apa? Punya ilmu apa kau? Ngaku buaya, ilmunya cetek, bahkan nggak punya ilmu itu, bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, klarifikasi saya kepada Mabes Polri, tolong jawab, kenapa ngundang dia? Apa yang mau ini kan, mau memecah belah bangsa, mau lakukan satu kerusakan, mau ada rakyat ini bunuh-bunuhan, ya? Kau pikir dengan ngundang si buaya sakur ini jauh lebih sempurna kau menghina Islam? Bang, boleh interupsi? Ya, apa itu? Kita tahu Kapolri non muslim ya Bang, tapi dengan hal ini kita apresiasi loh kepada Kapolri mengadakan acara hari besar Islam. Namun kok tidak bersikap ketika ada penghinaan terhadap agama kita Bang. Dan dalam hal ini kita minta pada Kapolri untuk benar-benar lah jangan separuh hati dalam menyikapi. Ini sudah biadab, penghinaan ini sudah biadab. Jadi kita tidak mengakui dia buaya lagi gitu. Buaya. Nah ini Mabes Polri dan Kapolri yang non Muslim selama ini perbuatannya cukup apresiasi buat agama kita Bang. Oke. Nah untuk ini buktikan pada Mabes Polri atau Kapolri ini berlaku adil dengan buaya sakur ini. Kami meminta kepada Kapolri untuk berlaku adil tentang penista agama kepada buaya sakur. Terima kasih Bang, interupsi saya. Itu diinterupsi, walaupun saya ketua umum ya, etika interupsi memang harus dikasih. Itu adab dalam pembicaraan. Nah, lebih jauh dari itu, saya bangga dengan Kapolri Jenderal Sigit. Saya senang dengan Anda. Walaupun kita berbeda agama, Anda sahabat saya. Saya diakui sahabat Anda. Kenapa? Karena Anda bicara, siapa yang berani mengkritik pedas, dialah sahabatku. Nah, aku kritik pedas ini. Kau harus anggap aku sahabat. Jangan kau tidak konsisten. Ya. Maka saya appreciate. Bahkan di salah satu pidatonya, kalau ada polisi yang nggak benar, dicopot kepalanya, bukan jabatannya, kepalanya coba. Wah Allah, ini jelas-jelas diundangnya sama Mabes Polri. Tidak bisa Anda menghindar. Anda Kapolri, Anda kepala di situ, kepala polisi Republik Indonesia. Anda bertanggung jawab. Kenapa si buaya sakur ini diundang? Mesti dipanggil, diklarifikasikan. Minggu depan saya mau datang ke Mabes Polri. Jangan ditolak, jangan nggak ada di tempat. Alasan kemana. Saya minta klarifikasi. Saya tentu tahu diri, saya susah menemui Anda. Saya akan ketemu Kadip Humas. Jangan Kadip Humas juga harus melayani, melindungi, mengayomi rakyat. Tidak melayani kita, tidak melindungi kita, tidak mengayomi kita, rakyat Indonesia yang mayoritas agamanya Islam. Saya harus bicara gitu, karena biar tahu diri, pakai konseplah tahu diri. Kalian itu minoritas, jangan memelintir kami yang mayoritas. Kalau Anda mengerti prinsip demokrasi N+1, N-nya berapa? 75. Nah, terbesarnya berapa dari 75? 50. Lebih besar dari 25. Berarti itu menang demokrasi. Karena memang demokrasi ukuran kebenarannya nominal, jumlah. Nah, jumlah kita 85%. Bolehlah dikurangin jadi 80%. Tapi kita tetap mayoritas. Kenapa kalian yang 20% ngatur-ngatur kita? Tidak logik, tidak demokrasi. Nah, oleh karena itulah Kapolri yang terhormat, sahabatku Jenderal Sigit Listio ya. Subhanallah, Anda orang yang saya banggakan. Presisi. Walaupun dengan berbeda agama, saya berlaku toleran. Ya. Kenapa? Karena Anda benar, Anda berlaku jujur, Anda adil. Buktikanlah keadilannya itu sekarang. Karena kami belum merasakan keadilan itu.
Kenapa Anda diam saja, tidak segera berkomentar bahwa itu entah salah apa kayak bagaimana kayak. Kawan dia punya jargon apa? Presisi. Presisi. Apa itu presisi? Presisi apa? Lah, kita anggap Arif. yang udah pasti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengayomi, melindungi, melayani. Itu tribrata, besar tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu saya sangat menghormati Kapolri, menghormati institusi Mabes Polri, institusi Polda-Polda se-Indonesia. Sudi kiranya objektivitas diutamakan, cara berpikir yang sistematis diutamakan, dan toleranlah. Kalau kami benar, terimalah. Kalau kami salah, tegurlah. Tidak benar. Dan kemudian berlaku jujur, benar, dan adil. Jangan kayak KPK, berani jujur hebat. KPK sendiri tidak berani, tidak jujur. Mengaku akan menghukum mati dalam pengertian koruptor ketika pandemi COVID-19. Allah buktikan dalam sejarah, lahirlah Menteri Sosial Julian Batubara, korupsi lebih dari triliunan, itu banyak sekali. Maka dalam kesempatan ini, kenapa tidak dihukum mati? Kenapa cuma 11 tahun? Anda, Firly, dari polisi Anda juga nih, Firly, saya kenal Anda waktu Anda Wakapolda di Banten, sehingga saya Kapoldanya Pak Sigit. Nah, oleh karena itulah saya sangat sama kalian polisi, karena kalian harus melindungi kami, rakyat. Jangan kami yang juga dikriminalisasi, dipanggil-panggil dan segala macam itu. Panggil itu si Buya Syakur, ayo adu argumentasi, kita dialog. Nggak ada zamannya lagi suruh tangkap atau apa. Oke, nggak ada. Dan ini juga bukan delik aduan, harusnya polisi bergerak sendiri. Ya, nggak usah disuruh-suruh. Tapi kami melihat 2-3 hari ini tidak ada tindakan, maka kami terpaksa melakukan konferensi pers ini dengan satu channel saya sajalah, karena yang lain kagak ada yang muat. Ya, untung Allah bikin kita ini. Ya, untuk itu insya Allah banyak yang nonton sehingga mengerti bangsa ini bahwa kita sedang berada dalam kepemimpinan yang justru menghina Islam. Orang-orang yang bangga kepada PKI seperti Ripta Ciptaning, bangga jadi anak PKI, kalian nggak apa-apain juga. Kalian tidak pernah periksa dia, karena dari partai berkuasa PDIP dia ngaku punya kader 15-20 juta. PKI akan bergerak, dan indikasi itu sudah ada. Lahirnya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, memotong seluruh isi Pancasila dengan satu ekasila, gotong royong. Padahal gotong royong tidak ada di Pancasila itu. Nah, inilah satu kesedihan yang mendalam. Kita hidup dalam ambigu, kita hidup dalam hipokrit, kita hidup dalam feodalisme, oligarki, dan transaksional. Tolong Kapolri, dengan hormat saya meminta sebagai Ketua Umum TPUA, berfungsilah Anda untuk memeriksa, memanggil, karena Anda yang mengundang dia. Terlepas Anda tidak mengundang secara teknis, tetapi itu hadir di Mabes Polri. Apa juga tuh Menteri peranan agama itu, perannya apa gitu maksudnya. Harus jelas, harus jelas. Di umat Islam jangan diam saja. Ya, ingat, kejahatan tambah merajalela karena diamnya orang baik. Ya, orang baik ulah cicing wae ngomong berani. Sekiranya demikian, semoga Allah ridho. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Egy Sujana Channel, CBM, cerdas, berani, militan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Subscribe and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman sekalian wawancara kami dengan tim Ada berita duka menanggapi kasus Buya Syakur yang kemudian dalam ceramahnya banyak menyinggung umat Islam secara umum. Hersubeno. Sekian dari kami. Channel dilaporkan ke Kurang Polda lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya sahabat yang kasih Tuhan, demikian video mengenai yaitu Edi Sujana CS yang mengatasnamakan tim pembela ulama ataupun TPU. Saya kasih Tuhan, tetapi dalam hal ini ya beliau tidak membela ulama, tetapi justru beliau menggugat ulama ya. Dan beliau meminta klarifikasi dari Mabes Polri ya ataupun dari Kapolri mengenai diundangnya Buya Syakur ya mengisi acara di Mabes Polri, saudara kasih Tuhan ya, di mana mereka menilai bahwa isi ceramahnya sudah menyinggung agama Islam ya, merendahkan agama Islam, merendahkan Nabi, dan juga merendahkan ajaran Islam. Ya saya kasih Tuhan, bagaimana kelanjutannya ya tentu kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti, saudara kasih Tuhan ya. Ya sahabat, demikian video yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jika sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar. Berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.